Halo semuanya, Bu Ratna dan kawan-kawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iklim fisis dan iklim Junghun. Perkenalkan, saya Juan Gabriel Nathanael Pardede dari kelas 10-2, Sekolah SMA Santa Maria Monica. Udah tanpa lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam penjelasannya. Ya, tema yang pertama kita bahas itu ada iklim fisis ya teman-teman. Iklim fisis adalah iklim yang menurut kenyataannya yang sesungguhnya di suatu wilayah di permukaan bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam. Iklim fisis ini terbagi jadi 5 ya teman-teman. Yang pertama ada iklim laut atau biasa disebut iklim maritim. Iklim laut adalah salah satu iklim yang suhunya rendah atau iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Iklim ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang meliputi kondisi daratan, lautan, relief muka bumi, angin, dan arus laut. Iklim ini hanya bisa kita temui di daerah-daerah tertentu seperti di Eropa Barat Laut, wilayah Barat Laut Pasifik, Kanada, sebagian barat daya Amerika Selatan, wilayah kecil Australia, dan Selandia Baru, serta lokasi-lokasi terpencil lainnya. Jadi tidak bisa ditemui di sembarang tempat ya teman-teman. Ya, iklim laut ini terbagi jadi 2 ya. Jadi ada di daerah tropis dan subtropis, serta ada di daerah sedang. Di daerah subtropis dan tropis ini, cirinya yaitu amplitudo suhu harian rendah dan banyak awan serta sering turun hujan lebat disertai badai. Sedangkan di daerah sedang memiliki ciri amplitudo suhu harian dan tahunan yang kecil. Banyak awan, banyak hujan di musim dingin. Umumnya hujan rintik-rintik serta pergantian antara panas dan dingin terjadi tidak secara mendadak atau tiba-tiba. Ya, yang kedua ada iklim darat atau yang bisa disebut juga kontinental. Iklim ini dipengaruhi oleh angin darat. Ada berbagai ciri iklim darat. Salah satunya adalah curah hujan yang rendah. Iklim darat ini dibagi menjadi 2, yaitu di daerah tropis, subtropis, dan di daerah sedang. Di daerah tropis dan subtropis ini memiliki ciri amplitudo suhu harian yang sangat besar, sedangkan amplitudo suhu tahunannya kecil, dan curah hujannya sedikit serta jatuh hanya sesaat yang disertai dengan angin topan. Yang kedua itu di daerah sedang, memiliki ciri amplitudo suhu tahunan yang besar, suhu rata-rata pada musim panas cukup tinggi dan pada musim dingin rendah. Curah hujan sangat sedikit serta jatuh pada musim panas. Ya, yang ketiga ada dataran tinggi. Iklim dataran tinggi memiliki ciri-ciri iklim yang amplitudo suhu harian dan tahunan yang besar. Udaranya kering, lengas nisbi sangat rendah, dan jarang turun hujan. Dataran tinggi ini biasanya berada di ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, serta beriklim sejuk dengan udaranya yang dingin dan segar. Iklim sejuk ini bisa terjadi karena daerahnya dataran tinggi yang berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit. Ya, yang keempat ada iklim gunung. Iklim pegunungan adalah iklim yang disebabkan oleh adanya gunung-gunung tinggi yang tersebar luas di berbagai daerah sehingga menyebabkan iklim gunung. Jenis iklim fisis ini memiliki suhu yang tinggi sebab dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari langsung. Akibatnya, suhu bisa mencapai 92 derajat Celcius di ketinggian 68 km dari permukaan. Angin darat yang telah ditentukan gradien daerah. Cirinya mungkin bila dibandingkan dengan iklim yang ada di dataran tinggi, suhu harian atau amplitudo pada iklim gunung cenderung lebih rendah. Terus, hujan banyak terjadi di lereng yang menghadap ke bagian depan. Kemudian, beberapa wilayah juga dapat mengalami musim salju dalam periode waktu tertentu. Sangat keren bukan?
Ya, ini yang kelima atau yang terakhir dari jenis iklim fisis, yaitu iklim musim atau muson. Iklim muson atau musim ini terjadi karena pengaruh angin muson yang mana angin tersebut bertiup di Indonesia dan silih berganti arah pada setiap 6 bulan sekali. Iklim ini terdapat di daerah-daerah yang dilalui angin muson yang berganti arah setiap setengah tahun. Ciri-cirinya adalah setengah tahun bertiup angin laut yang basah yang akan menimbulkan hujan, dan setengah tahun berikutnya ia akan bertiup angin barat yang akan menyebabkan kekeringan atau kemarau, guys. Ya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu iklim Junghun. Iklim Junghun ini mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian tempat dan mengaitkan iklim dengan jenis tanaman yang tumbuh dan berproduksi optimal sesuai suhu di habitatnya. Ya, iklim Junghun ini terbagi menjadi beberapa daerah, yaitu contoh-contoh daerah iklimnya ada panas atau tropis, yaitu memiliki ketinggian tempat 0 sampai 600 meter dari permukaan laut, suhunya berkisar 22 derajat Celcius sampai 26,3 derajat Celcius. Jenis tanaman yang dapat tumbuh antara lain ada padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Sedangkan yang di daerah sedang memiliki ketinggian tempat 600 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Suhu berkisar 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Jenis tanaman yang dapat tumbuh yaitu padi, tembakau, teh, kopi, coklat, dan sayur-sayuran. Ya, daerah sejuk memiliki ketinggian tempat 1500 sampai 2500 meter dari permukaan laut. Suhu berkisar 11,1 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Jenis tanaman yang dapat ditumbuhi dengan kopi, teh, dan sayur-sayuran. Sedangkan yang daerah dingin memiliki ketinggian tempat lebih dari 2500 meter dari permukaan laut. Suhu berkisar 6,2 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Tidak ada tanaman budidaya yang dapat tumbuh di daerah ini. Terima kasih buat teman-teman dan Bu Ratna sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga mudah dimengerti dan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.